Halo sobat, kali ini tuh lagi viral-viralnya tentang gempa bumi ya. Apalagi pihak BMKG itu memviralkan tentang gempa bumi akan terjadi gempa megatrust. Mengantisipasi gempa megatrust yang kemungkinan berpotensi di Indonesia, terjadi di Indonesia. Karena mengenal Indonesia ini adalah negara yang dilingkari oleh 3 lempeng benua atau 3 lempeng bumi yang besar. Jadi Indonesia ini adalah negara dengan diapit 3 lempeng bumi. Indonesia sendiri dibawa oleh lempeng Eurasia. Jadi Indonesia itu masuk ke lempeng Eurasia. Lalu di selatan Indonesia ada lempeng Indo-Australia. Jadi di lempeng selatan lempeng Indonesia itu ada Indo-Australia, dan sebelah atasnya atau Sulawesi, di atasnya Sulawesi itu masih ada lempeng lagi, yaitu lempeng Filipina. Jadi Indonesia tuh diapit oleh 3 lempeng besar, di mana 3 lempeng besar ini memang membuat keadaan Indonesia itu rawan akan terjadi gempa dan gunung meletus. Tapi karena banyak kejadian-kejadian dan guncangan-guncangan yang dirasakan di Indonesia, membuat Pak BMKG atau peneliti itu waspada akan terjadinya gempa megatrust yang berpotensi di Indonesia. Di mana megatrust ini terjadi dari timurnya Sumatera sampai ke Jawa, sampai ke Bali, sampai ke Papua. Itu tumbukan antara lempeng Eurasia dan juga Indo-Australia. Sedangkan di Sulawesi sendiri di atasnya itu akan bertumbukan dengan lempeng Filipina. Di mana gempa-gempa yang dirasakan saat-saat ini beberapa waktu lalu, seperti gempa di Jepang, di lempeng Nankai di Jepang. Lalu yang kedua ada gempa-gempa di Chili, gempa di El Salvador, gempa di Rusia. Itu semua kemungkinan adalah urutan atau jalur megatrust. Jalur megatrust, jalur lempeng-lempeng yang tertuju pada Indonesia. Dimana akhir-akhir ini ditambah lagi ilmuwan atau peneliti Amerika itu mendapatkan fenomena aneh yang mengejutkan, yaitu mendapatkan ikan oarfish. Ikan oarfish atau dijuluki sebagai ikan gempa bumi dan tsunami besar. Ikan oarfish ini adalah jenis ikan yang hidup di lautan dalam, yang hidup di laut dalam. Jarang sekali ikan oarfish itu nampak, karena ikan oarfish itu hidup di laut dalam, di kegelapan lautan. Ikan oarfish jarang sekali keluar atau nampak ke permukaan atau di tengah-tengah laut, jarang sekali. Dan biasanya ketika ikan oarfish ini keluar dari dalam laut naik ke atas, ikan ini memiliki kebiasaan bunuh diri. Ikan ini akan membunuh dirinya sendiri. Dimana ikan oarfish ini ikannya tuh panjang, bisa sampai 10-an meter sampai 17-an meter. Ikannya panjang, tapi ikannya tuh tegak lurus. Jadi ikannya tuh jalannya tuh tegak lurus gitu. Kayak dayung gitu, tegak lurus gitu. Itu ikan oarfish. Ikan ini dijuluki sebagai simbol gempa bumi. Biasanya ikan oarfish akan muncul ke permukaan bila mana di bawah laut, di kedalaman laut terjadi pergerakan lempeng bumi yang signifikan. Bila mana terjadi lempeng bumi yang signifikan dan laut akan berubah, suhu laut tentunya berubah, maka ikan oarfish ini akan naik sebagai simbol dari bencana alam. Ditambah lagi akhir-akhir ini
di Jawa Barat, di pantai Tasik ya, di Jawa Barat, ada fenomena beberapa kali fenomena alam. Jutaan ikan-ikan kecil itu lari dari lautan mau naik ke daratan. Bayangin, bukan 1000 2000 loh ya, tapi jutaan ikan kecil berbondong-bondong meninggalkan lautan. Kalau diteliti, kalau ada yang memberikan alasan, mungkin saja ada predator air yang mengejar mereka. No, kalau ada predator air mengejar ikan-ikan kecil ini, biasanya ikan-ikan kecil itu akan membentuk formasi, entah membentuk seperti lingkaran, bergerumbul, atau membentuk angan seperti angin topan atau yang lainnya. Kalau dikejar pemangsa itu mustahil. Pemangsa apa dan pemangsa sebesar apa yang bisa memakan ikan-ikan kecil sampai jutaan? Ikan kecil loh ya. Ada ikan yang sampai satu lengan juga loh. Tuh. Jadi ini sebagai bentuk nyata bahwasanya ikan-ikan kecil itu kabur dari lautan karena mereka merasa mereka terancam ada di dalam lautan. Ada ancaman yang akan mengancam mereka berada di dalam lautan. Karena apa? Pergerakan lempeng bumi di lautan. Apalagi ini tepatnya di laut selatan ya. Ini tepatnya di Jawa Barat, di pantai selatan ya. Dimana ada lempeng, ada pertemuan lempeng antara lempeng Eurasian dan juga lempeng Indo-Australia. Dan kemungkinan ikan-ikan kecil itu berlarian karena pergerakan lempeng. Semua itu terjadi karena akhir-akhir ini juga terjadi gempa terus kecil-kecilan di lempeng Eurasian. Di lempeng Eurasian terjadi gempa kecil terus di Indonesia bagian selatan ya, di laut tepatnya. Pertemuan antara lempeng Eurasia dan juga lempeng Indo-Australia. Ditambah lagi di Sulawesi juga terjadi juga. Itu sebagai bukti nyata bahwasanya Indonesia ini akan rawan terhadap bencana. Dan saya mengingatkan supaya kita selalu waspada. Mungkin saat ini kita tidak merasa apa-apa, kita tidak merasa ada ancaman, tidak ada bencana ya. Semuanya masih baik-baik saja. Tetapi setahu saya bencana megatrust itu bukan bencana kecil-kecilan. Butuh ribuan, puluhan ribu sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan kali bencana-bencana kecil untuk meredakan megatrust. Dimana bencana megatrust ini membutuhkan dorongan atau kekuatan yang besar sekaligus untuk meredakannya. Kalau hanya bencana dengan 5 skala Richter, 6 skala Richter, butuh sampai ribuan kali atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu untuk meredakan megatrust. Karena megatrust itu cenderung bencana yang memang kekuatannya superpower. Harus dengan kekuatan yang besar sekaligus barulah reda. Kalau kekuatan besar itu belum muncul, belum reda, itu megatrust. Dan jalur-jalur gempa yang terjadi semua itu tertuju pada jalur megatrust. Seperti gempa di Bantul, Yogyakarta yang terjadi akhir-akhir lalu, itu di zona megatrust. Gempa yang terjadi di Aceh, Sumatera, semuanya terjadi di megatrust. Gempa yang ada di Pacitan atau bahkan yang ada di Papua atau NTT, NTB, semuanya di jalur megatrust. Gempa yang ada di Sulawesi, semuanya di jalur megatrust. Ini sebagai potensi kemungkinan besar, cepat atau lambat, megatrust akan menerjang Indonesia. Hanya tinggal menunggu waktu, karena gempa bumi itu tidak pernah diketahui kapan akan terjadi, nggak ada yang tahu. Berapa besaran yang pasti nggak ada yang tahu. Intinya gempa megatrust itu membutuhkan kekuatan yang besar untuk meredakannya kembali. Kalau hanya kekuatan kecil-kecil aja itu belum meredakan. Butuh ribuan kali, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan untuk meredakan dengan kecil-kecilan seperti itu.
Karena setahu saya gempa megatrust itu membutuhkan kekuatan yang besar barulah reda. Dan apakah ini ada sangkut pautnya dengan akhir zaman, di mana akhir zaman akan segera terjadi?